oleh sahabatnya, ditarik, merasa kesakitan. Sebentar, saya akan lakukan sholat 2 rakaat. Setelah aku angkat takbir, maka cabutlah ini. Ternyata teori ini ada di dalam teori psikologi yang disebut gate control theory, di mana Sayyidina Ali ketika takbir Allahu Akbar, ruhnya terbang kepada arah arsy Allah, kepada zat Allah, maka terjadilah di mana rasa sakit terhenti, tidak sampai kepada otaknya. Maka disebut ada sebuah pintu lagi di mana otak tidak mampu menangkap rasa yang terjadi di dalam kakinya, krisis di dalam kakinya. Maka Ali tidak merasakan apa-apa karena teori ini telah menjadi sebuah konsep psikologi yang digagas oleh banyak peneliti-peneliti. Kita memahami secara ilmiah tentang sholat ini, kita bisa melakukan secara ilmiah tentang konsep-konsep sholat ini, sehingga kita bisa merasakan kembali keaslian sholat ini yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat Nabi. Kita juga bisa merasakan seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa sholat merupakan alat untuk meditasi kita. Saya tidak mengajak Anda untuk bagaimana khusyuk sholat kepada Allah, tetapi saya ingin mengajak Anda bagaimana untuk menerima rasa khusyuk itu yang disusupkan dalam perasaan kita, atau dampak daripada sholat itu. Saya ingin berbicara dari sisi bagaimana pengaruh ketika kita berdiri rileks, pengaruh saat kita wudhu dengan sempurna, pengaruh terhadap bagaimana rukuk saya, dan pengaruh terhadap sujud saya. Saya hanya ingin berbicara ke pengaruh dan dampaknya kepada kita, karena khusyuk tidak bisa dinilai oleh perasaan kita sendiri maupun orang lain. Jadi saya tidak bisa masuk wilayah itu, hanya wilayah Allah lah yang mengetahui tentang kita khusyuk atau tidak. Tapi paling tidak saya mendekatkan sholat itu terhadap pikiran saya yang bisa diterima oleh tubuh saya maupun perasaan saya, bahwa kita mencoba wilayah yang kira-kira sama pengertiannya kepada kita. Artinya bisa kita sampaikan kepada anak kita pun bisa merasakan. Kita sampaikan kepada orang sakit pun bisa merasakan. Kita sampaikan kepada orang sibuk, dan kita bisa merasakan rasa itu, nyaman itu, nikmat itu. Itulah barangkali pada wilayah kita. Jadi tidak saya mengatakan karena ini wilayah yang tidak bisa disentuh oleh kita. Wilayah rahasia, ikhlas wilayah rahasia, diterima wilayah rahasia, di mana itu hanya Allah yang tahu, dan kita mari mencoba kepada wilayah kita, wilayah manfaat, wilayah dampak, sehingga otak kita bisa merasakan bagaimana reaksi kimia di dalam otak kita, yaitu zat endorfin akan diproduksi terus-menerus saat kita dalam kondisi rileks dan kendor. Inilah wilayah kita. Kita mencoba memahami bagaimana berdiri. Rasulullah menyarankan, kalau Anda berdiri, berdirilah rileks, tumaknina, sehingga tulang-tulang lehermu, badanku tidak merasa tegang. Artinya apa? Kembali kepada posisi semula, di mana otak atau leher kita, tulang-tulang kita tidak terasa renggang, tetapi terasa kendor. Wilayah inilah yang kita akan mulai sekarang. Saat berdiri tidak tegang, kita akan merasa nikmat. Berdirilah seperti anak kecil usia 5 tahun. Anak kecil 5 tahun berdiri di mana lehernya pada posisinya, tulang-tulangnya pada posisinya. Dalam bahasa Tai Chi namanya sung, atau kendor total, ikhlas total. Ketika orang ikhlas, tubuhnya pasti tidak tegang. Tapi kalau orang tidak ikhlas, pasti tubuhnya berjalannya pun tegang. Kenapa? Ada keganjalan, sehingga menahan seluruh tubuh kita, gerak kaki kita maupun leher kita.